Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Iksada TV, kembali lagi bersama saya Muhammad Roni Al-Faqih, dosen dari program studi ilmu keperawatan Fakultas Kesehatan ISTEK Iksada Bojonegoro. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan bedah buku dengan judul mencegah dan mengatasi berbagai penyakit sendi. Ya, jadi ini adalah buku dari Dr. Iskandar Junaidi, ya. Nah, sehingga nanti sahabat Iksada TV semuanya mengetahui dan memahami apa perbedaan dari beberapa penyakit sendi atau rematik seperti itu, ya. Jadi untuk lebih lanjutnya mari kita simak bersama-sama. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang buku mencegah dan mengatasi berbagai penyakit sendi di sini untuk books description-nya. Jadi judulnya seperti yang tadi saya sampaikan, mencegah dan mengatasi berbagai penyakit sendi. Kemudian penulisnya ditulis oleh Dr. Iskandar Junaidi, penerbitnya Rapa Publishing, tebal halaman 150 halaman, cetakan edisi pertama 2020 dengan ISBN 9786237239833. Baik, di sini yang pertama saya ingin menyampaikan tentang table of content atau daftar isi dari buku ini. Di buku ini menjelaskan tentang reumatik, kemudian ada artritis reumatoid, kemudian ada osteoartritis, kemudian asam urat atau gout. Kemudian selanjutnya ada penyakit lain mirip rematik dan obat-obatan untuk gout dan rematik. Jadi nanti sahabat Iksada TV bisa mempelajari bersama apa perbedaan dari penyakit-penyakit sendi atau rematik itu, ya. Baik, sebelum kita masuk ke beberapa penyakit-penyakit sendi, saya akan menjelaskan tentang demografi dulu, tentang demografi rematik, ya. Kita berada di negara Indonesia di mana yang mayoritas kita itu masih minim, ya, tentang pemahaman penyakit rematik ini. Jadi ada yang menyampaikan atau menyatakan asam urat dan rematik itu sama. Nah, sebenarnya nanti di dalam buku ini sangat jelas sekali perbedaannya, apa itu rematik, apa rheumatoid arthritis, kemudian apa itu gout atau asam urat, itu pas ada perbedaannya, sehingga sahabat-sahabat Iksada TV nanti bisa memahami, oh ternyata kalau rematik itu seperti ini, kemudian kalau rheumatoid arthritis seperti ini gejalanya, kemudian gout atau asam urat itu seperti ini, gitu ya. Berbagai jenis penyakit sendi yang ada dalam buku ini, ya, dijelaskan tentang berbagai macam jenis penyakit sendi, ya. Kemudian dalam buku ini juga digambarkan tentang apa rematik itu, kemudian bagaimana hubungan atau perbedaan rematik, artritis, kemudian gout, kemudian ada artritis reumatoid, serta penyakit sendi dan otot lainnya. Kemudian bagaimana pemeriksaan fisik dan laboratoriumnya dari masing-masing jenis penyakit sendi tersebut. Kemudian di dalam buku ini juga disampaikan bagaimana terapi penata laksanaannya, kemudian ada latihan gerak dan diet dari penyakit rematik. Baik, di sini dalam buku ini backgroundnya atau latar belakangnya bahwasanya terdapat beragam penyakit yang memperlihatkan gejala pada sendi atau rematik. Pada umumnya penderita akan merasakan gejala umum yang khas, yaitu nyeri dan kaku pada sendi dan tulang. Akan tetapi sahabat Iksada TV harus bisa memahami nyeri dari masing-masing penyakit sendi itu berbeda-beda, ya. Tapi secara umum ketika mengalami gangguan sendi, rata-rata seseorang akan mengalami nyeri dan kaku pada sendi dan tulang, seperti itu. Nah, di sini sudah mulai kita bahas tentang rematik dulu, ya. Rematik adalah penyakit yang menyerang sendi atau jaringan, juga dapat menyerang organ tubuh lainnya. Jadi sahabat Iksada TV, dalam buku ini dijelaskan secara detail bahwasanya rematik itu tidak hanya menyerang
sendi dan tulang, tapi juga bisa menyerang organ-organ lain yang ada dalam tubuh, ya. Nah, sedangkan rematik itu sendiri artinya adalah radang atau infeksi pada sendi. Itu disebut dengan rematik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, kamu punya penyakit rematik," berarti dia mengalami radang pada sendi atau infeksi pada sendi. Nah, selanjutnya penyakit rematik yang sering dijumpai atau ditemukan di klinis, ya, di layanan kesehatan, itu biasanya yang pertama adalah OA. Ya, OA itu adalah osteoartritis. Kemudian yang kedua rheumatoid arthritis, ya, atau RA, atau kalau di buku ini disebutnya artritis rheumatoid, jadi dibalik gitu, enggak masalah sebenarnya, ya. Kemudian gout. Ya, gout ini yang sering orang bilang asam urat, ya. Kemudian ada ankylosing spondylitis dan juga fibromyalgia. Jadi beberapa penyakit ini yang sering ditemukan di layanan kesehatan atau di klinik, ya. Nah, ini merupakan gambaran atau ilustrasi dari kondisi sendi kita, sendi dan tulang kita. Nah, di bagian ini, di bagian yang pertama, kita lihat normal joint ini adalah normal kondisi normal pada sendi kita, ya. Jadi ada ototnya atau muscle, ya, bahasa Inggrisnya muscle, kemudian ada tulangnya, bone, kemudian ada tendonnya, ada cairan sinovial, ya, kemudian ada kartilagonya. Nah, ini tidak ada tanda-tanda peradangan di sini kalau yang normal. Kemudian yang tengah ini kondisi sendi dan tulang yang mengalami osteoartritis, ya, sahabat Isada TV semuanya. Nah, kalau kita lihat di sini pas ada perbedaan, ya, ada perbedaan antara yang normal dan sendi yang mengalami osteoartritis. Kalau di yang normal tadi, ya, yang sebelah kiri ini dia ada kartilagonya, ya, ada tulang rawannya, ya, gambarannya. Tapi kalau ketika pasien yang mengalami osteoartritis, kartilagonya itu mengalami pengapuran atau rusak seperti itu, sehingga tidak terjadi, tidak ada maksudnya, ya. Kemudian sampingnya lagi ini adalah gambaran pada kondisi sendi dan tulang yang mengalami rheumatoid arthritis. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya perbedaan dari ketiga ini. Kalau rheumatoid arthritis itu mengalami pembengkakan, ya, di bagian cairan sinovialnya, ya. Jadi di situ swollen inflamed synovial membrane. Jadi dinding dari cairan sinovialnya itu membengkak seperti itu. Itu kalau gambaran dari rheumatoid arthritis, ya. Kemudian ini merupakan gambaran dari gout arthritis atau asam urat. Nah, apa bedanya dari rheumatoid arthritis dan gout arthritis? Nah, perbedaannya sama-sama mengalami inflamasi di bagian sinovialnya, cuman ini ditambahkan dengan adanya penumpukan asam urat, ya. Nah, asam urat ini dikarenakan seseorang terlalu banyak atau berlebihan mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi purin, sehingga nanti akan tertumpuk di sendi manusia, kemudian akan menjadi kristal, dan itulah yang menyebabkan seseorang itu nanti kakinya bisa bengkak, ya, sendinya bisa bengkak seperti itu, ya. Nah, mari kita jelaskan satu persatu dari masing-masing penyakit sendi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang gout atau pirai atau asam urat, ya. Jadi supaya kita semua nanti paham perbedaan dari masing-masing penyakit sendi ini. Oke, yang pertama kita bahas tentang gout dulu, ya, atau asam urat. Jadi pada umumnya gejala pada gout ini timbulnya secara mendadak, ya. Kemudian biasanya pada jempol kaki atau pada sendi lainnya yang disebabkan ini penyebabnya adalah metabolisme protein purin yang menyebabkan kristal dan asam urat darah menjadi tinggi. Biasanya jempol pada kakinya itu
apa istilahnya kayak bengkak seperti itu ya, menonjol. Ada tonjolan di sendi pada kaki biasanya. Ya, jadi ini penyebabnya karena metabolisme protein purin yang gagal di sintesis kemudian menjadi kristal dalam sendi seperti itu. Ya, kemudian yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya gout ini atau asam urat ini biasanya menyerang pada orang lebih dari 40 tahun. Ya, jadi kalau misalkan ada orang usia 30 tahun sudah ada gangguan nyeri di sendi, itu juga belum tentu bisa dikatakan sebagai asam urat. Ya, bisa jadi karena memang ada penyakit-penyakit yang hampir sama dengan penyakit sendi lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua tentang artritis rheumatoid atau rheumatoid arthritis. Ya, rheumatoid arthritis ini merupakan penyakit autoimun ya sahabat Iksada TV. Jadi ini adalah memang pure dari autoimun manusia. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Jadi terjadinya rheumatoid arthritis ini karena sistem imun manusia itu menyerang lapisan atau membran sinovial sendi, cairan sinovial tadi, ya. Proses ini pada umumnya melibatkan seluruh tubuh dan dapat menyebabkan kelelahan, kehilangan berat badan, anemia serta dapat menyerang organ tubuh lainnya seperti paru-paru, jantung dan mata. Nah, jadi dari penyebabnya saja sudah bisa kita pahami bahwasanya antara asam urat dan rheumatoid arthritis itu berbeda. Ya, kalau asam urat tadi karena memang terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi purin sehingga nanti akan menjadi kristal di dalam sendi kita. Kalau artritis rheumatoid ini karena autoimun. Kemudian yang selanjutnya akan dibahas tentang osteoartritis. Nah, kalau osteoartritis ini disebabkan karena bantalan tulang rawan atau bahasa medisnya itu kartilago yang menjadi bantal sendi antara tulang rapuh atau menipis karena aus. Artinya di sini tulang rawannya itu semakin lama semakin berkurang. Atau aus itu artinya ya semakin lama berkurang gitu atau pengapuran gitu ya. Nah, biasanya menyerang sendi yang menopang tubuh seperti kaki, lutut dan pangkal paha ya. Nah, jadi sahabat Iksada TV sekarang sudah bisa membedakan apa itu gout artritis atau asam urat, apa itu rheumatoid arthritis dan apa itu osteoartritis ya. Dari penyebabnya saja sudah berbeda. Cuman gejalanya rata-rata sama, nyeri biasanya. Kemudian di dalam buku ini juga disebutkan beberapa macam penyakit sendi lainnya yang hampir sama dengan gout arthritis, rheumatoid arthritis dan osteoartritis. Hampir sama. Yang pertama adalah arthritis rheumatoid juvenil. Kemudian yang kedua ada arthritis psoriatik ya, kemudian ada ankylosing spondylitis dan yang terakhir ada artritis lupus atau SLE. Ini maaf ya, ini harusnya SLE bukan SLR ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai rheumatoid berdasarkan tempatnya. Ya. Nah, rheumatoid ini ternyata ada lokasi tertentu. Ya. Jadi yang pertama, bila rheumatoid terjadi dalam sendi, maka itu penyakitnya disebut dengan artritis. Nah, artritis itu ada osteo, kemudian ada gout atau asam urat dan rheumatoid artritis jika gangguannya terjadi dalam sendi. Akan tapi kalau gangguannya terjadi di luar sendi, maka itu disebut dengan tendonitis. Ya. Nah, biasanya gejalanya nyeri terjadi di jaringan lunak, otot dan tulang. Ya. Jadi, kalau berdasarkan lokasi di sini dibagi menjadi dua. Kejadiannya kalau di dalam sendi itu disebut dengan artritis, kalau di luar sendi disebut dengan tendonitis. Seperti itu. Baik, selanjutnya keluhan dan tanda gejala rematik. Ya, berdasarkan waktu, lokasi, dan activity daily living. Di buku ini sudah dijelaskan berdasarkan 3 hal ya. Yang pertama waktu.
Ya, keluhan dari pasien-pasien biasanya kalau berdasarkan waktu, nyeri biasanya berlangsung lama, ya. Kemudian kalau lokasi itu biasanya jaringan ikat dan sendi. Paling banyak itu mengeluh di bagian sendi dan jaringan ikat di dalam tubuh. Kemudian kalau activity daily living-nya atau aktivitas sehari-harinya biasanya mengeluh tidak mampu beraktivitas. Seperti itu. Jadi ada tiga hal yang biasanya dikeluhkan oleh pasien yang mengalami gangguan pada rematik atau gangguan pada sendi. Nah, apa saja terapi reumatik? Di dalam buku ini sudah dijelaskan banyak hal, tapi saya ambil poin-poin pentingnya saja. Yang pertama itu ada obat konvensional, ya, dan obat modern tentunya ya. Nah, obat konvensional di sini dalam buku ini banyak disebutkan mengenai jahe seperti itu ya. Jadi obat konvensional ini maksudnya adalah obat-obatan yang bisa digunakan seperti toga, itu bisa ya. Kemudian ada obat medis. Obat medis ini tentunya sesuai dengan advice dokter ya. Nanti dokter yang memberikan advice-nya. Kemudian diet herbal dan suplemen ya. Kemudian selanjutnya ada terapi kompres panas atau dingin. Nah, ini bisa diaplikasikan pada orang-orang yang ada di masyarakat ya, bisa menggunakan terapi kompres panas atau dingin. Kemudian ada latihan gerak sendi. Biasanya yang paling sering dilakukan adalah satu olahraga biasanya, tapi disesuaikan dengan kemampuan pasien ya. Olahraganya jangan sampai olahraganya menimbulkan penyakit yang lainnya nanti ya. Kemudian range of motion itu sangat dianjurkan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan rematik ya. Kemudian kalau misalkan obat konvensional sudah dilakukan, kemudian obat medis juga sudah dilakukan, diet juga sudah dilakukan, kemudian sampai dengan latihan gerak sendi sudah dilakukan, akan tapi masih mengalami gangguan sendi, maka yang terakhir opsinya adalah dilakukan terapi bedah. Seperti itu ya. Jadi ini merupakan terapi pada pasien yang mengalami gangguan rematik. Nah, dari kesimpulan di buku ini ya, saya simpulkan ada 3 jenis penyakit rematik ya, supaya kita tahu perbedaan dari masing-masing penyakit rematik ini ya. Yang pertama di sini ada gout, yang kedua ada artritis rheumatoid atau rheumatoid arthritis, kemudian yang ketiga adalah osteoartritis. Nah, di sini saya sudah klasifikasikan ada penyebab, gejala khas, dan terapinya. Nah, di dalam buku ini dijelaskan kalau gout itu penyebabnya karena gangguan metabolisme purin. Artinya, ketika seseorang mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung purin, maka tubuh kita itu akan mengalami kerusakan atau metabolisme, kegagalan dalam memetabolisme zat-zat yang tinggi purin, sehingga purinnya nanti akan menumpuk di dalam sendi ya. Kemudian gejala khasnya apa dari asam urat ini? Biasanya kalau orang yang mengalami gout itu nyerinya itu mendadak ya, tiba-tiba ya. Kemudian lokasi sendinya itu terasa panas, kemudian ada bengkaknya ya, kemudian kemerahan dan sakit jika digerakkan. Nah, ini merupakan gejala khas dari asam urat ya, sahabat Isyada TV. Kemudian yang terakhir adalah terapinya bagaimana. Nah, kalau terapinya asam urat itu diberikan kalkisin, ada fenobutason ya, kemudian ada indometasi dan kortikosteroid intraartikuler. Ya, tentunya ini terapi medis ya. Kalau terapi non medis bisa menggunakan terapi konvensional, bisa olahraga, kemudian range of motion gitu ya, itu bisa. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada artritis rheumatoid atau rheumatoid arthritis. Nah, penyebabnya kalau rheumatoid arthritis ini adalah autoimun sendi. Ya. Jadi
sendi-sendi yang ada dalam tubuh itu diserang oleh imun kita sendiri, ya. Kemudian gejala khasnya apa dari rheumatoid arthritis ini? Nyerinya bersifat simetris atau lokasinya sama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah misalkan nyerinya di tangan kanan, di sendi bagian tangan kanan misalkan. Kalau rheumatoid arthritis itu pasti juga yang tangan kiri itu juga mengalami hal yang sama. Itu ya, itu gejala khasnya. Jadi nyerinya itu bersifat simetris, artinya kalau misalkan tangan kanannya itu nyeri, biasanya tangan kirinya juga nyeri. Itu kalau rheumatoid arthritis. Atau kaki kanannya mengalami nyeri, kaki kirinya juga mengalami nyeri. Biasanya seperti itu ya gejala khasnya kalau rheumatoid arthritis. Kemudian terapinya apa? Terapinya itu dalam buku ini dianjurkan untuk istirahat, kemudian fisioterapi, dan menggunakan obat-obatan seperti salisilat, ya. Kemudian yang terakhir adalah osteoartritis, ya. Nah, kalau osteoartritis ini adalah penyakit degeneratif, ya, sahabat Isada TV, atau istilahnya penyakit yang dialami oleh proses penuaan, ya, proses penuaan. Misalkan sudah lansia gitu ya. Jadi kalau lansia mengeluh nyeri sendi itu belum tentu gout, ya. Jadi kan orang-orang bilang oh asam urat gitu, enggak. Jadi kita harus pahami dulu, ya, apakah itu memang gout atau osteoartritis atau pengapuran pada tulang atau sendi, ya. Nah, jadi kembali lagi saya sampaikan penyebab dari osteoartritis ini adalah degeneratif atau proses penuaan. Jadi terjadinya di mana? Di sendi tulang rawan, seperti itu, ya. Kemudian gejala khasnya apa dari osteoartritis ini? Biasanya nyeri sendi, terutama bangun di pagi hari, pegel-pegel di pagi hari, itu biasanya yang dialami pada pasien yang mengalami osteoartritis. Kemudian terapinya adalah latihan gerak, ya, kemudian diet sehat, kemudian obat-obatan, ya, dan herbal, dan juga yang terakhir hidrogen dalam buku ini, ya. Jadi dengan adanya penjelasan ini, saya harapkan sahabat Isada TV bisa memahami apa itu gout, apa itu rheumatoid arthritis, apa itu osteoartritis. Jadi masing-masing itu ada penyebabnya, ada gejala khasnya, dan ada penata laksanaannya sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai kita mengejudge seseorang ketika mengalami nyeri sendi, oh kamu asam urat. Jangan, ya. Artinya kita harus betul-betul memahami penyebabnya apa, kemudian gejalanya bagaimana. Tentunya kita juga harus memiliki data penunjang, ya, data lab. Biasanya kalau asam urat kan biasanya dicek menggunakan asam urat tes gitu ya, itu tinggi misalkan. Nah, tingginya kadar asam urat itu juga belum bisa menentukan apakah oh ini asam urat. Nah, itu harus dicek dulu di bagian kakinya atau di bagian tangannya, ya. Sendi-sendinya itu ada yang benjol atau ada yang bengkak atau tidak. Kalau bengkak kemudian disertai dengan hasil asam uratnya tinggi, ya berarti itu memang mengalami gout atau asam urat, seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya mengeluh nyeri sendi, ya, kemudian nyeri sendinya terutama misalkan pada pagi hari, kemudian orangnya sudah sepuh misalkan, nah itu berarti memang osteoartritis atau degeneratif, penyakit degeneratif, seperti itu, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya, sahabat Isada TV semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan tentang buku mencegah dan mengatasi berbagai penyakit sendi ini bisa kita pahami bersama-sama agar lebih bijak dalam menentukan penyakit atau diagnosa, ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa penyakit sendi itu ada berbagai macam, tinggal kita memahaminya dari penyebabnya, kemudian gejala khasnya, dan juga hasil dari pengkajian, ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, demikian penjelasan bedah buku tentang mencegah dan mengatasi berbagai penyakit sendi. Jika ada pertanyaan dan ada yang ingin didiskusikan, silakan bisa di kolom chat atau komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.